Halo Sobat Peta Medika, saya Eka Novita Endras Prasara. Sobat Peta Medika, gimana nih kabarnya? Semoga Sobat Peta Medika selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatan. Oh iya, Sobat Peta Medika sudah tahu belum nih kalau pasien COVID itu nggak semuanya harus dirawat di rumah sakit. Jadi untuk pasien COVID-19 yang tidak memiliki gejala atau yang memiliki gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri di rumah. Nah, bagaimana caranya melakukan isolasi di rumah? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng Dr. Suwarto, spesialis penyakit dalam. Halo Dr. Suwarto, bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik, Mbak Sarah baik juga. Alhamdulillah baik juga dok. Oh ya, ini kan pasien COVID-19 kan sedang meningkat sekali ya dok, banyak rumah sakit penuh. Nah, ini untuk pasien yang tidak memiliki gejala dan memiliki gejala ringan itu dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah, mungkin Dr. Suwarto bisa nih berbagi tips untuk menjalani isolasi mandiri di rumah. Ya, terima kasih Mbak Sarah. Alhamdulillah kita dalam kondisi sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat, tidak terkena COVID ya. Namun bagi saudara-saudara yang kebetulan kena COVID, untuk yang bergejala ringan disarankan untuk isolasi mandiri di rumah karena di rumah sakit sudah kapasitasnya sudah hampir penuh, sehingga untuk penderita COVID yang bergejala ringan atau yang tanpa gejala dianjurkan untuk isolasi di rumah. Nah, bagaimana kita isolasi di rumah? Yang pertama adalah kita pastikan dulu apakah kita mempunyai gejala COVID. Kalau kita mempunyai gejala COVID, kita pastikan kita periksa swab antigen atau swab PCR, dan kalau memang kita betul-betul positif COVID, maka kita kalau tanpa gejala atau gejala ringan kita bisa isolasi mandiri di rumah. Jadi kita kenali dulu gejala-gejala COVID-nya, apakah kita ada batuk, pilek, kemudian ada gangguan di tenggorokan, kemudian kalau di saluran pencernaan mungkin ada mual, nggak mau makan, muntah, bisa diare gitu. Kemudian gejala umumnya panas, nyeri-nyeri sendi, greges badannya. Jadi kita kenali gejalanya. Dan yang paling sering adalah gangguan penciuman. Itu disarankan untuk periksa ke rumah sakit, dipastikan di swab untuk diketahui positif COVID atau tidak. Setelah diketahui COVID dan gejalanya ringan, dianjurkan untuk isolasi mandiri di rumah. Bagaimana isolasi mandiri di rumah? Ya di tempat kita di rumah atau fasilitas pemerintah yang menyediakan isolasi mandiri. Tapi paling nyaman biasanya isolasi mandiri di rumah. Kita jaga keluarga kita agar tidak tertular COVID. Kita pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Kemudian berapa lama kita isolasi mandiri? Sesuai aturan Depkes, kita dianjurkan untuk isolasi mandiri 10 hari. Tetapi kalau dalam waktu 10 hari masih ada gejala, kita dianjurkan memperpanjang sampai 3 hari bebas gejala COVID. Kemudian apa yang harus kita lakukan di rumah untuk biar cepat sembuh dari COVID? Kita dianjurkan untuk makan minum dengan gizi yang cukup, minumnya juga gitu yang banyak dengan gizi yang cukup juga. Kemudian makan buah-buahan yang tinggi vitamin C, yaitu suplemen-suplemen yang harus kita konsumsi. Kemudian obat-obatan kita harus berkonsultasi dengan dokter. Misalnya obat-obat antivirus, suplemen, vitamin, dan lain-lain, itu sepengetahuan dokter. Jadi harus kita periksa ke dokter biar mendapatkan obat-obatan antivirus maupun obat-obatan suplemen. Kemudian kalau terjadi pemburukan gejala, jadi sudah tidak ringan lagi, maka dianjurkan untuk datang ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Saya kira begitu Mbak Sarah. Nah, jadi seperti itu ya Sobat Medika cara menjalani isolasi mandiri di rumah. Dan sebaiknya untuk mengkonsumsi vitamin atau obat itu juga harus konsultasi dahulu dengan dokter. Bisa melalui layanan home care atau telemedicine.
Terima kasih Dokter Suwarto sudah memberikan tips cara menjalani isolasi mandiri di rumah ya dok. Terima kasih, sama-sama juga Mbak Sarah. Oke, sehat-sehat dokter. Alhamdulillah sehat juga untuk Mbak Sarah. Oke. Terima kasih juga kepada Sobat Pertamedika yang sudah menonton tips cara melakukan isolasi mandiri di rumah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dapat melakukan aktivitas kembali secara normal. Salam Sobat Pertamedika.